Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar dalam materi pengolahan sinyal. Dalam hal ini kita akan mempelajari filter yang paling sederhana, yaitu filter order 1 dan filter order 2. Filter order 1 dan 2 adalah bentuk paling sederhana dari semua filter. Semua jenis filter, semua aproksimasi filter. Artinya kita bisa merancang filter order tinggi dengan cara kita menyusun filter order 1 dan order 2 sedemikian sehingga kita bisa memperoleh filter order tinggi tadi. Maksudnya adalah misalkan kita berdasarkan pada perancangan perhitungan menghasilkan order 6, itu artinya kita bisa menyusun 3 buah filter order 2 yang dihubungkan secara seri. Atau misalkan dalam perhitungan kita memperoleh order 5, maka kita bisa menyusunnya dengan cara filter order 1 disarikan dengan 2 buah filter order 2 sehingga menghasilkan filter order 5. Berikutnya, karena setiap pole filter itu selalu berpasangan, kompleks conjugate, maka filter transfer order tinggi itu biasanya akan dituliskan dalam fungsi transfernya merupakan faktor-faktor dalam bentuk perkalian fungsi order 2. Jadi harus ada S kuadrat ditambah S, ini adalah nilai pole-nya, ditambah mega 0 kuadrat. Jadi semua filter order tinggi harus dituliskan dalam bentuk polinomial S kuadrat order 2. Ini mungkin contoh yang lebih konkret lagi ya. Misalkan dalam perhitungan kita menghasilkan perhitungan perancangan itu order N sama dengan 5. Maka kita bisa susun implementasinya dengan cara kita membuat filter order 1 disarikan dengan filter order 2 yang pertama dan filter order 2 yang kedua. Jumlah totalnya adalah 2 tambah 2 tambah 1, 5. Jadi ini sudah menghasilkan filter order 5 ya. Secara matematis fungsi polinomial, fungsi transfer dari LPF order 5 adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, harus dituliskan dalam bentuk persamaan polinomial order 2 S kuadrat. Ini S kuadrat, S kuadrat ya. Jadi kalau ganjil berarti ada yang harus tambahkan di sini S pangkat P, ini pole-nya S pangkat 1. Jadi yang di sini yang pertama ini menunjukkan persamaan filter order 1. Yang berikutnya ini adalah filter order 2, yaitu dari pole 1 dan pole 5. Ini ada sekawannya. Yang berikutnya adalah ini faktor polinomial dari filter order 2 berikutnya yang merupakan perkalian dari pole 2 dan pole 3. Kalau sudah dikalikan, jadi S min P2 dikali dengan S min P4, hasilnya seperti ini. Kita masuk ke filter order 1. Bentuk umum filter order 1 adalah seperti ini. Ini adalah bentuk umum fungsi transmisi atau fungsi transfer filter order 1 yang disebut juga sebagai fungsi transfer bilinear. Artinya karena dia filter order 1, maka di bagian penyebutnya S pangkat 1 ya, otomatis ya. Namun di bagian pembilangnya ini tidak semuanya dipakai, tergantung pada penggunanya kita mau filter apa ya. Karena hanya ada 2 pilihan, A1S atau A0, maka filter order 1 hanya bisa digunakan untuk merancang 2 buah jenis filter. Ya, nanti kita akan lihat ya di akhir dari pembahasan filter order 1 ini. Terlihat jelas bahwa pole-nya adalah sama dengan minus omega 0. Jadi kalau dinyatakan
filter itu mempunyai pol S sama dengan minus 3, maka Anda tuliskan di sini S plus 3. Gitu ya. S mempunyai pol di minus 9 misalkan ya. Maka Anda tuliskan S plus 9. Nah, filter udah 1 ini mempunyai zero transmisi jelas, ada di S sama dengan minus A0 per A1. Tentu sangat tergantung pada filternya. Ya, kalau A1-nya 0, otomatis tidak ada zero transmisi. Ya, ada tapi di frekuensi tak terhingga yang tidak pernah dituliskan di persamaan. Tapi kalau misalkan A0-nya yang sama dengan 0, berarti kan tinggal A1S. Nah, berarti zero transmisinya sama dengan 0. A0 dibagi 1 sama dengan 0. Gain frekuensi tinggi berharga A1, gain pada frekuensi DC sama dengan A0. Baik, kita lihat pembahasan berikutnya ya. Ini adalah bentuk umum filter fungsi transfer filter order 1. Jika A1-nya sama dengan 0, berarti ini nggak ada ya. Maka fungsi transfernya tinggal yang ini. Nah, ini menjadi ciri bahwa ini adalah fungsi transfer dari low pass filter, di mana mempunyai penguatan DC pada A0. Jadi kalau filter mempunyai penguatan DC, itu berarti low pass filter. Di persamaan ini ada zero tapi tidak dituliskan, yaitu di frekuensi tak hingga. Itu menjadi ciri khas dari filter low pass. Ini persamaan bersifat umum, baik filternya filter pasif atau filter aktif. Filter pasif itu hanya ada komponen pasif R, C, atau L kalau ada. Kalau filter aktif itu ada komponen aktif, op-amp atau transistor. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah pada saat kita menentukan nilai R dan C-nya. Jadi kalau filter pasif, DC gain-nya 1, berarti A0-nya 1. Berapa nilai R dan C-nya? Ya tergantung perancangan. Frekuensi passband-nya berapa atau frekuensi cutoff-nya. Anda tinggal pilih R, maka C ketemu. Atau sebaliknya, Anda tetapkan C, maka R ketemu. Bisa dihitung. Demikian juga untuk filter aktif LPF order 1. Ya, DCG-nya bukan 1, tapi DCG-nya adalah R2 dibagi R1. Jadi filter aktif itu punya kelebihan, yaitu dia bisa di variabel gain. Penguatannya bisa diatur-atur tanpa merubah karakteristik filternya. Nggak akan berubah, tapi gainnya bisa diatur-atur. Itu kelebihannya penggunaan komponen aktif op-amp atau transistor dalam perancangan filter. Untuk mencari R1, R2, C-nya ya Anda tinggal tetapkan salah satu saja, R1 saja Anda tetapkan, maka R2 dan C bisa Anda cari. Kalau omega 0 itu kan bisa dihasilkan dari perhitungan sebelumnya berdasarkan pada spesifikasi Anda. Jadi kalau kita mau merancang filter ya Anda tetapkan dulu mau di frekuensi cut off atau frekuensi passband berapa. Gitu, baru Anda bisa tetapkan nilai komponennya. Ya. Nah, pada plot penggambaran di koordinat Cartesian kompleks, filter low pass filter itu hanya ada di sumbu real karena dia order 1, berarti cuma satu polnya dan tidak ada zero. Ya, tidak ada zero di dekat-dekat sini. Ada zero di frekuensi tak hingga, tapi tidak dituliskan di sini. Ada di atas dan ada di bawah. Ya, dan tidak mungkin kita tuliskan baik dalam koordinat Cartesian maupun dalam persamaan matematisnya. Gitu ya. Itu alasannya kenapa kita tidak pernah menuliskan zero di frekuensi tak hingga dalam low pass filter, baik dalam koordinat Cartesian ya plot kompleks atau di persamaan matematisnya. Oke, ini contoh soalnya. Rancang sebuah filter aktif LPF order 1. Nah, karena aktif berarti menggunakan op-amp.
dengan frekuensi 3 dB. Ini maksudnya adalah omega 0 atau frekuensi cut off atau frekuensi passband. Omega P sama ya. Berarti ini omega P-nya 10 kHz. Oke. DCG-nya 10. Berarti R2 dibagi R1 sama dengan 10. Resistansi inputnya R1 sama dengan 10. Berarti R2 sama dengan DC gain dikali R1 sama dengan 100 kilo ohm. Oke, R1, R2 sudah bisa dicari. Kemudian karena omega 0-nya 10 kHz, dengan menggunakan rumus ini Anda harus kalikan 2pi, karena ini kan rumus untuk frekuensi sudut, bukan kHz. Berarti Anda tuliskan 1 dibagi 2pi dikali 10 kHz sama dengan C dikali 100 kilo ohm. Maka Anda bisa cari berapa nilai C-nya, yaitu sama dengan 159 picofarad. Sebaliknya, kalau yang digunakan adalah A1S, A0-nya sama dengan 0, itu artinya kita merancang filter high pass atau high pass filter. Ya, untuk filter high pass, jelas sekali bahwa di sini ada zero-nya, yaitu S zero-nya sama dengan 0. Ya, A1S sama dengan 0, artinya S sama dengan 0. Berarti zero-nya ada di frekuensi DC. Dan tidak ada zero di frekuensi tak terhingga. Ya, ini berbeda dengan konsep low pass filter. Kalau untuk high pass filter, karena muncul ada variabel S di pembilang, maka tidak ada lagi untuk filter O21 ini zero di frekuensi tak terhingga. Konsepnya sama persis seperti low pass filter, ya. Nilai C dan R-nya adalah 1/omega 0. Penguatan frekuensi tinggi sama dengan 1 untuk filter pasif. Kalau filter pasif Anda tinggal dipertukarkan saja ya. Dipindahkan. C dan R-nya saling dipindahkan. Jadi kalau filter low pass di sini R, yang di sebelah sini C. Kalau untuk high pass dibalik, yang sini C, yang sebelah outputnya R. Untuk filter aktif ini pun sama, ada perbedaan kecil. Kalau low pass filter C-nya di sini, ini low pass filter C-nya di sini. Kalau high pass filter C-nya di sini, di input. Ya, persis sama seperti ini. Ya, kalau low pass filter C-nya di output, ini kan output sebenarnya ya, di di saluran output kalau low pass filter. Tapi kalau high pass filter ada di saluran input C-nya. Ini nih C-nya di input. Jadi pada dasarnya mau aktif atau pasif secara prinsip sama aja peletakannya ya. Nah, omega 0-nya juga sama. Untuk omega 0-nya itu adalah CR2 sama dengan 1/omega 0. Artinya apa? Frekuensi cutoff ditentukan oleh nilai C dan R2. R2 itu adalah resistansi feedback. Resistansi yang dihubungkan feedback dari output ke input. Ini adalah resistansi feedback. Kalau penguatan frekuensi tinggi sama seperti LPF, yaitu R2 dibagi R1. Dari sini kita bisa simpulkan, kalau kita mendesain HPF pasif, maka A1-nya sama dengan 1 nih. Tapi kalau kita mendesain HPF aktif, A1-nya sama dengan R2 dibagi R1. Nah, ini contoh soal untuk menguatkan persamaan yang tadi ya. Desain sebuah filter aktif HPF O21 yang mempunyai frekuensi sudut, ini berarti omega 0-nya ya, atau frekuensi cutoff atau frekuensi passband 10⁴ radian per detik. Cuman ini sudah radian per detik, jadi jangan dikalikan 2pi lagi ya. Ini sudah radian per detik. Penguatan frekuensi tinggi sama dengan 10, ini berarti A1-nya 10 ya, A1-nya 10 sama dengan R2 dibagi R1, maka R2 sama dengan 10 dikali 10 kilo ohm, 100 kilo ohm.
Tuh ya. C dikali R2 sama dengan 1/10 pangkat 4. Maka kita bisa cari C-nya adalah 1 nanofarad. Nah, ini perbedaan spektrum frekuensi serta plot pole zero dari HPF dibandingkan dengan LPF. Kalau HPF jelas harus ada zero di frekuensi 0 di pusat koordinat. Ini zeronya, 1 buah. Karena ini juga 1 ya. Karena ini pangkat 1 berarti zeronya cuma 1 di pusat koordinat. Dan karena dia filter order 1, maka pole-nya juga cuma 1. Nggak ada lagi. Dan adanya di sumber real. Oke ya. Kita lanjutkan di filter aktif tuh mempunyai kelebihan bahwa G-nya dapat diatur. Dan pengaturan gain itu tidak akan mengganggu parameter lainnya. Ya, jadi kelebihan dari op-amp itu adalah karena memang op-amp mempunyai impedansi input yang sangat besar dan mempunyai impedansi output yang rendah sekali. Dan ini sangat diperlukan pada saat kita ingin mengintegrasikan satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan beberapa subsistem, maka syarat pertama adalah setiap subsistem itu harus mempunyai syarat-syarat impedansi mirip seperti op-amp. Maka tidak akan terjadi kendala pada saat kita ingin menggabungkan subsistem itu ke subsistem yang lainnya untuk membentuk satu sistem keseluruhan. Kita masuk ke filter order 2. Ini adalah bentuk umum filter order 2. Di sini ada tambahan parameter yaitu key, kualitas, faktor kualitas dari komponen yang dipilih. Ya, bandwidth dari filter ini ada satu parameter baru namanya bandwidth atau lebar pita frekuensi. Itu tergantung kepada nilai komponen yang dipilih. Artinya kalau faktor kualitas komponen filternya itu rendah, kecil banget, maka kita sedang membuat filter yang bandwidthnya lebar sekali. Sebaliknya, kalau key-nya itu besar, maka kita membuat filter yang bandwidthnya sempit. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik tergantung kepada keperluan. Jadi kalau Anda hanya memerlukan filter dengan bandwidth yang sempit, ya Anda harus membuat filter dengan faktor kualitas yang besar, key yang besar. Sebaliknya kalau Anda ingin membuat filter sapu jagat, filter yang bisa meloloskan semua frekuensi, ya Anda harus mempunyai komponen filter dengan key yang nilainya rendah. Itu adalah pilihan ya, jadi bukan berarti baik dan buruk, tidak. Kemudian disebut order 2 ya, karena memang di bagian penyebutnya pangkat S tertingginya pangkat 2. Ya. Kemudian bagian pembilang ini ada 3 bentukan, A0, A1, A2. Nah, ini sangat tergantung kepada kebutuhan kita mau membuat filter apa, ya. Nah, ini menjadi syarat utama kita mau pakai filter yang mana. Kalau kita mau menggunakan filter low pass filter, berarti mana yang dinolkan. Kita mau membuat high pass filter, mana yang dinolkan. Dan kalau kita membuat band pass filter, mana yang dinolkan dari pembilang di atas ini. Ini adalah pilihan dan tidak semuanya harus ada, tidak ya. Kalau filter order 1 jelas tadi ya dikatakan ini karena pilihnya cuma 2, A1S atau A0. Kalau A0 sama dengan 0 berarti kita membuat high pass filter. Tapi kalau A1 nya sama dengan 0 kita membuat low pass filter. Artinya filter order 1 hanya memungkinkan kita gunakan untuk membuat LPF atau HPF. Tidak mungkin kita membuat BPF, band pass filter, menggunakan order 1 ya, tidak mungkin. Oke, kita masuk ke nilai key-nya.
nilai Q itu dipersyaratkan lebih besar dari 0,5 ya. Karena kalau nilai Q-nya mendekati 0, nilai Q mendekati 0 ini berarti kita sedang membuat filter yang bandwidth-nya tak terhingga. Nah, ini secara implementasi tidak mungkin. Buat apa kita membuat filter yang frekuensi yang bandwidth-nya amat sangat besar sekali? Ya sama saja kita tidak membuat filter ya. Kayak kabel biasa saja. Kita lewatkan semuanya. Berarti Q harus lebih besar dari 0,5. Oke ya. Kemudian Q disebut juga sebagai faktor kualitas karena menentukan jarak pol ke sumbu imajiner. Kita lihat di gambar berikutnya nih ya. Nah, kenapa jarak pol ke sumbu imajiner itu W0/2Q? Ya, kita lihat di rumus penentuan pol. Pol dari filter order 2 itu adalah ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Jelas bagian realnya adalah omega 0 dibagi 2Q. Ini yang menentukan dekat jauhnya pol terhadap sumbu imajiner. Yang ini. Artinya kalau kita ingin membuat filter yang tajam, Q-nya besar, ya, filternya tajam, bandwidth-nya sempit, ya, berarti Q-nya harus besar. Karena Q-nya besar, maka polnya akan mendekati sumbu imajiner. Sebaliknya kalau kita membuat filter dengan Q yang kecil, ya, maka bandwidth-nya akan melebar, polnya akan menjauhi ke arah sana, sumbu imajiner. Itu maksudnya ya. Kita masuk ke filter order 2, low pass filter. Maka yang kita gunakan hanya A0 saja. A1 dan A2 sama dengan 0. Tidak ada. Ini artinya kita sedang membuat LPF order 2. Ya, ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah penguatan pada frekuensi DC A0. Nih, di sini A0. Ya, Anda tinggal S sama dengan 0. Ini S itu kan frekuensi, J omega. Ini sama dengan 0, sama dengan 0, maka tinggal A0 dibagi omega 0 kuadrat. Ya, di sini tempatnya. Itu adalah penguatan pada frekuensi DC. Ya. Nah, ciri khasnya adalah LPF order 2 ini itu mempunyai overshoot di frekuensi maksimum. Maka kita bisa gunakan rumus yang sudah tersedia di sini untuk mencari berapakah frekuensi overshootnya, Wmax-nya pakai rumus ini, dan berapakah magnitude overshootnya di sini berapa, yaitu menggunakan rumus yang ini, yaitu ciri khas LPF. Apakah di sini ada zeronya? Ya, zero di sekitar omega 0 tidak ada, tapi zero di frekuensi tak hingga itu ada, cuma tidak dituliskan dalam persamaan matematis. Apa alasannya? Kita lihat nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah filter order 2. Syaratnya terjadi puncak adalah jika nilai Q-nya lebih besar dari 0,7. Jadi kalau nilai Q-nya sama dengan lebih kecil dari 0,7, misalkan 0,6 atau 0,5, itu overshoot-nya tidak muncul. Ini tidak muncul. Jadi ini overshoot muncul, ya, itu kalau nilai Q-nya lebih besar dari 0,7 atau 1/2. Ini ya. Nah, Anda perhatikan, di sini tidak ada gambaran plot polnya ya, karena di sini tidak ada zero, berarti nanti plotnya cuma ada 2 buah pol yang conjugate. Ya, cuma ini aja. Jadi untuk LPF cuma ada 2 pol tanpa zero, ya, tanpa zero. Untuk HPF, maka yang kita pakai adalah A kuadrat S pangkat 2, A2 dikali S kuadrat, ya.
karena di zeronya double S kuadrat, berarti ini zero yang berada di pusat koordinat sama dengan 0 dan bertumpuk. Ada dua double ini. Di sini baik A0 dan A1 sama dengan 0. Jadi kita sudah membuat filter high pass ya yang berorder 2. Ya, seperti ini. Sama seperti LPF, akan muncul juga overshoot sehingga ada Wmax-nya berapa dan berapa kemudian magnitude pada overshoot-nya. Menggunakan rumus yang hampir sama dengan yang tadi LPF, yaitu yang ini. Ini Wmax-nya, ini adalah magnitude pada overshoot-nya. Dan ini baru terjadi jika nilai Q-nya lebih besar dari 0,7 atau 1/2. Gitu. Jadi kalau mendekati 0,5 overshoot-nya nggak akan muncul. Ya. Makanya antara LPF dan HPF itu disebut sebagai dualitas. Ya, hampir sama, hanya perbedaannya zeronya ada di mana gitu saja ya. Oke, kita masuk ke bandpass filter. Nah, kalau bandpass filter sebaliknya, A0-nya dan A2-nya sama dengan 0. Yang dipakai hanya A1S. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ada dua zero, yaitu zero di S sama dengan 0, satu buah, dan zero di frekuensi tak hingga yang tidak dituliskan di sini. Jadi ini artinya kita sudah membuat bandpass filter order 2. Seperti ini penggambaran plot pole zeronya. Oke, nah ini adalah contoh soal dari bandpass filter ya. Tentukan fungsi transfer bandpass filter order 2 dengan frekuensi tengah. Nah, ini adalah omega 0-nya. Ya, sudah ketemu di sini, diketahui. Penguatan pada frekuensi tengah sebesar 10. Ini yang tadi Tmax. Tmax itu adalah penguatan pada frekuensi tengah, atau yang ini aja ya. Nah, Tmax sama dengan penguatan frekuensi tengah di sini, yang nilainya adalah A1 dibagi BW, bandwidth. Jadi untuk menentukan berapakah A1 ya, berapakah A1 ya dari informasi ini. Berarti A1 sama dengan Tmax dikali bandwidth. Tmax-nya adalah 10, bandwidth-nya 10/3, berarti A1-nya adalah 10 dikali 10/3, 10/4. Kemudian sini ada rumusnya omega 0 kuadrat, 10/5 kuadrat, 10/10. Nah, di sini adalah bandwidth. Ya. Saya ingatkan kembali, di sini adalah rumusnya omega 0 dibagi Q. Ya, nggak usah dicari, kan bandwidthnya sudah diketahui, 10/3, berarti masukkan ke sini. Sudah selesai fungsi transfer dari contoh soal ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk notch filter Anda bisa baca sendiri di materi yang sudah saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelas dari materi yang sudah dibagikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.